Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Ada orang bertanya tentang masalah keluarga dan mengistilahkan dengan dosa tahbib. Apa itu dosa tahbib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa minna man habbaba imra'atan ala zawjiha." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bukan dari golonganku orang yang melakukan tahbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Artinya ada orang yang memperhatikan, memberikan perhatian kepada istri orang lain, akhirnya istri orang lain itu merasa bahwa dia itu lebih baik daripada suaminya, sehingga lahir rasa cinta dari seorang istri ini kepada ya orang yang memperhatikannya, dan dia lupa kepada suaminya. Ini namanya dosa tahbib. Ini istilah, ya, istilah saja. Tahbib itu artinya menjadikan orang lain atau perempuan mencintai orang lain, laki-laki lain lebih mencintai daripada suaminya sendiri, karena ada perhatian dari orang lain kepada dia, semacam itu. Dan ini ya satu hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada maksud ya, mungkin memberikan bantuan, memberikan perhatian atau apa yang lainnya, sehingga ya perempuan ini merasa bahwa orang lain itu lebih baik, lebih perhatian terhadap dirinya dibanding suaminya sendiri, sehingga menyebabkan akhirnya nanti perceraian di antara dua orang suami istri ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man afsada imra'atan 'ala zawjiha falaysa minna." Barang siapa yang merusak perempuan atau menjadikan perempuan itu rusak, atau dia melawan kepada suaminya, atau merasa suaminya itu tidak sebaik atau suaminya itu kurang baik dan orang lebih baik, sehingga dia ada niat untuk pindah atau meninggalkan suaminya atau durhaka kepada suaminya, falaisa minna, maka orang seperti itu bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal ya, mungkin karena satu kantor, mungkin karena satu tempat pekerjaan, ya sering berbicara, sering curhat, sering ya memberikan
ya berbagai macam masalah, akhirnya dia mendapatkan orang lain atau yang bukan suaminya itu dia menganggap lebih baik, lebih perhatian kepadanya dibanding suaminya sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya tentang dosa ini, waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala zalika. Rasulullah melaknat orang yang melakukan seperti itu, orang yang menyebabkan perempuan lain merasa bahwa dia itu lebih baik daripada suami perempuan itu sendiri. Wa tabarra'a minhu, dan Rasulullah berlepas diri dari orang yang seperti itu. Wa huwa min akbaril kabair, dan itu juga termasuk dosa-dosa besar. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad naha an yakhtuba ar-rajulu ala khidbati akhihi, ya Rasulullah dalam hadisnya melarang orang menkhidbah atau meminang orang lain yang sudah dipinang oleh saudaranya. Jadi kalau ada perempuan sudah dipinang oleh saudaranya, maka yang lain tidak boleh meminangnya selama itu dia itu masih belum, ya, atau masih belum menjelaskan apakah membatalkan pinangan itu atau tidak. Kalau misalnya waktunya terlalu lama, maka perempuan ini berhak untuk menjelaskan, memperjelas kepada calon suaminya apakah pinangannya itu ya dilanjutkan, dia masih meminang atau tidak. Maka harus diperjelas dulu. Rasulullah melarang orang untuk meminang orang lain, perempuan lain yang sedang dipinang oleh saudaranya. Ya, sebelum saudaranya itu menjelaskan posisi dari perempuan itu, apakah dilanjutkan ke jenjang pernikahan atau berhenti khidbahnya, berhenti atau diputus, maka itu harus dijelaskan dulu. Maka tidak boleh menkhidbah orang lain. Perempuan juga tidak boleh seperti itu. Ya, semua orang dikhidbah 1, 2, 3 semuanya melamar, tidak boleh. Harus satu-satu. Ya, kalau satu memang sudah selesai, maka baru. Kalau tidak jadi, maka baru masuk yang kedua. Kalau tidak jadi, baru yang berikutnya. Jangan diterima lamaran semuanya kemudian baru dipilih, tidak. Kalau sudah namanya khidbah, maka itu harus satu-satu. Tapi kalau hanya datang 1, 2, 3 datang, tidak menkhidbah, maka itu perempuan boleh dia memilih mana yang kira-kira lebih baik untuk dia. Tapi kalau sudah atas nama khidbah, ya itu tidak boleh. Menkhidbah perempuan lain di atas atau menkhidbah yang sudah dikhidbah oleh orang lain. Harus dijelaskan dulu. Kalau memang dia sudah mundur, baru yang kedua maju. Kalau tidak, maka tidak boleh. Wa an yastama ala saumihi, dan juga tidak boleh menawar barang orang yang ditawar oleh orang lain. Ada orang menawar barang, maka tidak boleh yang lain juga ikut menawar. Ya, orang menawar barang, misalnya yang satu saya beli barangmu 10.000, maka yang kedua jangan masuk. Ya, tidak boleh. Saya beli 15, ya tidak boleh seperti itu. Kalau memang barang itu tidak jadi terjual, maka baru yang kedua boleh menawar barang itu berapa yang akan dia beli. Jangan ketika barang dikatakan berapa, 10.000, saya beli 15, jelas fitrah manusia akan memilih mana yang lebih mahal. Mana yang lebih mahal, pasti dia akan menjual kepada yang lebih mahal. Maka Rasulullah melarang orang itu menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Jelaskan dulu dia itu mundur atau tidak. Ya, itu harus jelas dulu posisinya. Maka Ibnu Qayyim memberikan ulasan terhadap hadis ini. Nah, bagaimana orang yang berusaha untuk memisahkan antara suami istri, tentu dosanya lebih besar lagi.
memisahkan antara orang yang sudah bersuami istri, ya khidbah itu saja tidak boleh. Menkhidbah orang yang sudah dikhidbah oleh orang lain, perempuan yang sedang dikhidbah oleh orang lain, itu tidak boleh. Apalagi menceraikan atau menjadikan orang bercerai karena kita, gara-gara kita orang menjadi bercerai antara suami dan istrinya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Di lain hadis disebutkan bahwasanya man habbaba zaujata imri'in aw khada'aha wa afsadaha aw hasuna ilaiha at-talaq litazawwajaha aw yuzawwijaha li ghairihi aw ghaira zalik. Tahbib itu maksudnya adalah orang yang menjadikan orang lain, perempuan lain, atau melakukan berbagai tipu daya sehingga perempuan itu bercerai dengan suaminya, kemudian dia menikahi atau dia nikahkan dengan orang lain. Itu sama saja, artinya adalah merusak rumah tangga orang lain sehingga dia bercerai dengan suaminya dan akhirnya dia menikahi perempuan itu atau dia menikahkan perempuan itu dengan orang lain. Tahbib atau tahbib tadi adalah memberikan perhatian, empati, menjadi teman curhat terhadap wanita yang sedang ada dalam masalah keluarganya, sehingga dia merasa nanti ya orang tempat dia curhat itu atau laki-laki lain itu lebih baik dibanding suaminya sendiri. Ibnu Jauzi mengatakan, inna syaitan la yaftahu lil 'abdi 99 baban minal khair yuridu bihi baban minas syarr. Kadang-kadang tipu daya setan itu luar biasa. Orang itu disuruh beribadah banyak, berbagai macam ibadah dia lakukan. Tujuannya setan itu adalah untuk masuk, untuk menjerumuskan ke dia ya 99 baban minal khair, 99 pintu kebaikan dibukakan oleh setan kepada dia, tapi dibalik itu setan membuka satu pintu kejahatan yang bisa menutupi semua pintu kebaikan-kebaikan tadi. Ini yang dimaksud dengan dosa tahbib, ya, dosa tahbib. Dan ini juga termasuk ya hubungannya nanti adalah dengan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Yang paling berbahaya adalah permasalahan zina, permasalahan zina. Dan zina ini adalah dosa yang innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan yang fahishah, perbuatan yang sangat buruk, wa maqtan, dan terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Dan betapa banyak orang yang melakukan berbagai macam perselingkuhan di zaman ini. Bahkan ada orang yang gonta-ganti pasangan, ya. Ada suaminya istri yang sengaja mereka sepakat untuk ya gonta-ganti pasangan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati perzinaan. Al-Qur'an itu tidak melarang orang berzina, tapi lebih dari sekedar itu. Wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati zina. Kalau jangan berzina, ya, itu mungkin ya banyak orang akan terjatuh kepada zina. Tapi Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati pintu zina. Dan salah satu pintu zina ini adalah dosa
tahbib tadi, ya, memberikan perhatian kepada perempuan lain yang sudah bersuami, kemudian ya mungkin karena gara-gara itu dia itu merasa bahwa orang itu lebih baik daripada suaminya, sehingga terjadilah perselingkuhan, terjadilah berbagai macam ya dosa yang mengarah kepada perzinaan atau bahkan perzinaan itu sendiri. Maka Al-Quran melarang orang untuk mendekati pintu zina, untuk mendekati berbagai macam hal-hal yang mengarahkan orang kepada zina. Maka hadis melarang seseorang laki-laki untuk berkhalwah, untuk berduaan dengan perempuan siapapun, ya, siapapun dia. Kalau memang itu bukan mahramnya, maka Al-Quran melarang untuk berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiga itu adalah setan, dan setan itu sangat luar biasa, ya, mereka bisa mempengaruhi manusia. Diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwasanya iyyakum wazina, ya, sesungguhnya iyyakum wazina, hati-hatilah kamu terhadap perbuatan zina, fa inna fihi sitta khisalin, sesungguhnya dalam zina itu ada 6 perkara, salasun fid dunya wa salatun fil akhirah. Orang yang melakukan perbuatan itu dan tidak mau bertaubat dari hal yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 iqab di dunia dan 3-nya di akhirat. Ya, azab untuk mereka di dunia 3 dan azab untuk mereka di akhirat 3 juga. Fa ammal lati fid dunya, adapun di dunia, fa nuqsanuz rizqi. Yang pertama adalah orang yang suka berzina atau orang yang pezina dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi rezekinya atau menghalangi rezekinya. Dan salah satu penyebab kurangnya rezeki atau penghambat rezeki dalam kehidupan manusia adalah zina. Maka PSK itu tidak ada yang kaya, ya, PSK tidak ada yang kaya, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji memperingatkan itu, bahwasanya zina itu bukan cara untuk mencapai kekayaan. Nuqsanur rizki, mengurangi atau menghambat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kurang secara kualitas, secara kuantitas materinya, atau kurang barokahnya. Tidak ada barokahnya sama sekali, ya, barokahnya tidak ada. Uang banyak, duit banyak, tapi hatinya tidak tenang, ya, mungkin badannya juga tidak sehat, pikirannya juga tidak merasa nyaman, tidak ada kebahagiaan hidup di dalam kehidupannya. Tazhabu al barakah, barakah minar rizqi, ya, keberkahan dari rezeki yang dia dapatkan dari, ya, pekerjaan itu. Wa yasiru mahruman minal khair, dan dia zina itu menyebabkan seseorang terhalang dari perbuatan-perbuatan baik, ya, mahrum minal khair, artinya dia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang kebaikan-kebaikan, ya, dalam hidupnya, tidak bisa melakukan berbagai macam ibadah. Kalau orang tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pahala. Sedangkan bekal kehidupan manusia itu adalah pahala, ya. Bekal kehidupan manusia ke akhirat itu adalah pahala. Tidak ada bekal selain dari pahala. Dan semuanya itu, aktivitas manusia bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan bismillah dengan nama Allah, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam pekerjaannya. Adapun orang yang berzina, sering berzina, maka wayasiru mahruman minal khair, dia itu akan terhalang, diharamkan dari berbagai macam kebaikan di dalam hidup ini. Wa nuqsanul umri, dan
mengurangi umur. Karena zina adalah penyebab penyakit jelas ya. Sekarang ini 60 juta orang terkena penyakit AIDS ya. 60 juta orang di dunia menderita penyakit AIDS, dan rata-rata penyebab utama mereka adalah orang-orang yang melakukan hubungan bebas, baik itu lesbian, baik itu homo, ataupun ya laki-laki dengan perempuan, perzinaan, homo, LGBT, semuanya. Maka ini adalah penyebab penyakit ya yang akan membawa kematian kepada umat manusia, dan ini sudah terbukti banyak sekali. Wa nuqsanul umri, mengurangi umur itu bisa berkurang kuantitasnya, berkurang jumlahnya, atau memang berkurang tidak ada lagi. Kalau sudah meninggal maka dia tidak akan dikenang oleh orang lain ya. Itu juga umurnya pendek. Ada orang umurnya pendek tapi dia selalu dikenang oleh orang lain, maka itulah barokah. Imam Nawawi umur beliau cuma 45 tahun, tapi sampai hari ini beliau mungkin setiap hari ya, mungkin setiap saat di belahan dunia manapun orang menyebut nama beliau dan mendoakan beliau, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya ya. Padahal umurnya cuma 45 tahun, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada umurnya, dan sampai hari ini orang menyebut nama beliau. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun, tetapi sampai hari ini beliau masih hidup ya di bibir jutaan manusia di belahan dunia ini yang mendoakan beliau, yang selalu menyebut nama beliau, hafizahullah, rahimahullah, radhiyallahu anhu ya. Doa-doa kepada orang yang seperti itu. Nuqsanul umri, kurangnya umur ya, baik itu secara kuantitas jumlahnya ataupun setelah mati tidak ada orang yang mengenang dia ya. Karena memang tidak pantas untuk dikenang dan tidak ada kebaikan di dalam hidupnya. Wal bughdu fi qulubin nas, dan orang yang berzina itu mereka akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemarahan dalam hati manusia kepada mereka ya. Orang benci kepada orang-orang yang seperti itu. Wa yazhabu bil baha, dan menghilangkan cahaya ya, cahaya wajah, atau menghilangkan al-baha, keindahan wajah seseorang. Ini hukuman bagi orang yang berzina di dunia. Wa masalasatul lati fil akhirah, adapun hukuman nanti di akhirat yang akan diberikan oleh Allah, fa ghadabur rabbi, yang pertama adalah kemarahan Allah Subhanahu wa taala, wa syiddatul hisab, dan hisab yang sulit, dihisab dengan hisab yang sulit, hisaban asira, hisab yang asir, hisab yang sulit, waddukhulu finnar, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka jamaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya, perbuatan yang bukan hanya menyebabkan penyakit fisik kepada manusia, bahkan juga akan menyebabkan berbagai macam bahaya yang akan menimpa umat manusia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam peringatan kepada kita akan bahaya dari penyakit zina ini, baik itu ya yang dilakukan laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, maka semuanya adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan yang akan mengundang berbagai macam penyakit
ya untuk dirinya sendiri dan juga akan mengundang berbagai macam bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan berguna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.